Sehingga Quran pun sudah memberikan isyarat, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2 episode kemarin kita membahas Semar dan Gareng, kita masuk ke karakter yang ketiga yang menjadi salah satu asuhan Semar juga, putranya Semar juga, namanya Petruk. Nah, kalau Petruk ini dalam versi Sundanya disebutnya Dawala. Ya, ada perbedaan lah, misalkan anak keberapa dan lain sebagainya itu tidak mengandung sisi esensial, tetapi salah satu ciri dari Petruk ini hidungnya panjang ya. Kalau misalkan hidung panjang itu biasanya kita identik ingat sama namanya Pinocchio gitu kan. Cuman bedanya kalau Pinocchio itu tukang bohong. Kalau si Petruk ini ya itu dikenalnya cerdik. Ya, orang nggak mungkin pinter bohong kalau misalkan tidak cerdik, karena kebohongan itu kan akan mengundang kebohongan yang lain. Misalkan kita sebagai anak disuruh ibu beli garam, telur, sama bawang goreng gitu, terus lupa. Kok nggak beli ini? Alasannya apa? Ada lagi bohong, terus alasannya ada lagi. Padahal memang lupa aja gitu. Tapi kebohongan itu tidak akan stop kalau tidak ditutup dengan kebohongan yang lain. Ya sama lah ketika orang diciduk korupsi gitu kan, alasannya ini. Nanti kenapa? Ada lagi alasannya, harus bohong lagi. Dan bahkan bohongnya itu kadang sampai harus melibatkan orang lain. Orang lain disuruh untuk berbohong juga. Jadi sebetulnya hikmah terpenting itu salah satunya adalah kebohongan itu akan mengundang berbagai macam keburukan. Nah, itu intermezzo. Tapi kita tidak bicara banyak tentang Pinocchio hari ini. Kita akan membahas tentang Petruk. Nah, Petruk ini adalah sosok yang cukup berseberangan sebetulnya dengan Gareng, sering bertengkar. Kalau dalam ceritanya seperti, tapi sering dilerai juga oleh Semar. Nah, Petruk itu adalah penggambaran sosok yang unik dan cerdik. Banyak akal lah kalau bahasa kita. Mungkin kalau dalam sejarah-sejarah tokoh para orang-orang yang banyak ditulis dalam histori Islam itu ya mungkin Abu Nawas gitu ya. Banyak akal, cerdik. Dan dia sebetulnya cerdik ini tidak bisa dilakukan kalau orang ini tidak cerdas. Yang kedua, Petruk itu senang menghibur orang yang bersedih gitu. Dan yang ketiga, Petruk juga menjadi perwakilan daripada orang-orang yang tidak bersedia jika melihat temannya dalam duka gitu. Nah, yang pertama, cerdik itu perlu belajar. Belajar apa? Setidaknya kalau kita tidak banyak belajar dari membaca buku, maka belajarlah membaca keadaan. Ya, makanya Quran pun sebetulnya ketika melafadzkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu membaca bukan hanya pada teks-teks yang tertulis, tetapi juga membaca keadaan, kondisi yang bisa melibatkan kita. Baik melibatkan kita dalam arti menguntungkan atau merugikan, atau bahkan melibatkan kita untuk menjadi stakeholder, penguasa atau pengambil keputusan. Sedangkan kalau kita sudah pada tahap stakeholder atau pengambil keputusan, tidak boleh kita mengambil satu putusan yang merugikan orang lain, atau menyenangkan satu pihak, tetapi membuat pihak yang lain merasa terluka. Setidak-tidaknya adalah semuanya dapat merasakan maslahatnya. Itu adalah tanda kecerdikan dan kecerdasan. Sehingga Quran pun sudah memberikan isyarat, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Membaca itu membaca teks juga, membaca keadaan juga. Bahkan di ayat yang lain, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Akan kami tunjukkan tanda-tanda kami di alam semesta dan di dalam diri mereka. Ini adalah kecerdikan manusia mesti juga dibantu dalam melihat alam semesta. Kenapa kok tata surya dan planet ini bisa berjalan seiringan? Dzalika taqdirul azizil alim. Ya, ternyata itulah yang diatur oleh Allah. Wasyamsu wal qamar tajri li mustaqarril laha. Semuanya berjalan dalam peredarannya masing-masing. Kenapa kok begitu? Lalu kenapa dengan enaknya manusia diberikan fasilitas air, hewan ternak, di sana hewan ternak mengandung telur, susu, dan lain sebagainya? Itu adalah ayat-ayat yang mesti kita baca secara cerdik. Kenapa? Kalau kita baca secara cerdik dan cerdas, kita akan menemukan nilai-nilai yang mungkin tidak kita temukan sebelumnya.
Kalau misalkan hal ini bisa kita lakukan, maka akan satu, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, kita akan punya 1001 cara untuk menghindari kekufuran kita. Untuk menghindari perasaan kita yang selalu ingin lebih dan tidak merasa cukup. Selanjutnya, Petruk ini punya kecenderungan untuk senang menghibur orang lain. Tidak ingin melihat temannya dalam suka dan tidak ingin melihat temannya dalam kedukaan gitu. Tidak mau melihat temannya bersedih. Akhirnya dia selalu menghibur teman-temannya yang bersedih. Ini sebetulnya kalau dalam ajaran Islam mengingatkan kita pada satu redaksi al-muslim kalbunyan, al-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'du. Mukmin itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Apa ya, kalau misalkan dalam peribahasa itu, misalkan tangan terluka, mata ikut menangis gitu. Ini diajarkan. Kenapa? Karena ini membangun empati kita, membangun kepedulian kita kepada orang lain, juga mengasah kepekaan kita. Dalam satu kesempatan, misalkan contoh ya, dalam sebuah cerita, mengaji, ikut majelis taklim itu fungsi utamanya adalah menghadirkan kesadaran dan empati. Agar orang yang mendengarkan pengajian tadi bisa merealisasikan amal soleh dalam tindakan yang nyata. Jangan sampai begini, katakan dalam satu majelis, ustadznya berbicara tentang sabar dan syukur. Lalu, pulanglah kita dari masjid. Melihat ada orang belum makan, kelaparan di pinggir jalan. Karena kita habis dapat ceramah sabar dan syukur ya, kita datangi orang itu yang di pinggir jalan tadi, kita elus punggungnya. Masya Allah, hidup itu berat ya Pak. Mohon bersabar dan bersyukur. Ya nggak guna gitu. Jadi dia udah sabar dan udah bersyukur banget dengan hidupnya gitu. Ya karena dia nggak mampu, akhirnya dia minta-minta kan begitu. Makanya esensinya sabar dan syukur itu adalah kita baca. Dia nggak butuh diceramain. Dia butuh dikasih uang. Dia butuh dikasih makan. Itu adalah cara kita membangun empati gitu. Makanya amal soleh itu atau niat baik itu ya memang harus diiringi dengan tindakan, muqtarinan bil fi'li. Dia harus berseiringan dengan tindakan. Nggak bisa cuman ngomong doang, itu nggak bisa. Harus ada pembuktiannya. Kamu orang peduli, kamu orang bersyukur, apa buktinya? Punya rezeki diinfakkan. Punya tenaga dipakai untuk hal yang bermanfaat, bernilai positif. Itu adalah tanda bahwasannya memang kita memiliki empati dan kepedulian. Sehingga melipur dalam duka gitu kan, mengobati lara, itu juga bagian dari hal penting dalam Islam. Bahkan Nabi juga pernah menyampaikan ketika kita mengunjungi orang yang sakit ya, ketika kita menuntut ilmu, kita lebih mulia daripada mengunjungi 1000 orang yang sakit dan lain sebagainya gitu. Karena memang ilmu ini input awalnya diharapkan untuk bisa peduli kepada orang lain. Makanya dibandingkan dengan hal itu, kalau misalkan dengan ilmu malah kita menjadi congkak, menjadi sombong, nggak beda-bedanya kita dengan kaum Ad dan kaum Samud yang memiliki ilmu tinggi tetapi tidak menghadirkan hidayah di dalam hatinya. Nah, salah satu yang mengundang hidayah ini adalah itu tadi, kepekaan kita terhadap sekitar. Kerendahan diri kita, kerendahan hati kita untuk membantu orang lain bangkit dari keterpurukannya. Nanti ada masalah lagi kayak pertemuan kemarin gitu ya, dibilang udah dibantu, udah dienakin, malah gigit dari belakang, malah nusuk dari belakangnya. Sudah. Kita cukup memahami bahwasannya hari ini untuk menjadi waras itu sulit ternyata. Gitu. Normalnya warasnya orang itu kan ketika dibantu ya berterima kasih. Atau bahkan mungkin membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Itu kan orang yang normal. Orang yang waras gitu kan. Kalau dalam Jawa itu biasanya sing waras yang ngalah gitu. Yang waras yang ngalah. Ya sudah. Biarkan saja. Kita harus meyakini bahwasannya ya, menjadi manusia normal itu memang butuh tantangan, teman-teman. Emang ini cerita ini unik ya. Kenapa sekarang hari ini tuh saya menyebutkan kok kayaknya jadi manusia normal itu agak sulit gitu. Satu, pernah ada kejadian. Teman butuh uang, ngechat, butuh minjem 300.000 gitu. Ya, karena saya bukan pribadi yang suka menghutangi gitu. Akhirnya saya transfer 100.000 tapi tidak usah dianggap hutang.
Kenapa saya lakukan ini? Satu, agar saya tak abai kepada teman yang berusaha meminta pertolongan kepada kita. Yang kedua, juga tidak menggugurkan kewajiban untuk membantu, tapi nggak mau terikat dengan akad utang. Akhirnya saya kasih, tidak dalam nominal yang pas, tetapi tidak usah dianggap hutang. Akhirnya saya ambil jalan tengah seperti itu. Ya normalnya orang kalau dikasih kan makasih ya gitu. Ini enggak, emang apa sih, nggak 300.000 aja, buset. Jadi itu kan unik ya, kayak nggak normal gitu. Makanya hari ini teman-teman bolo-bolo semuanya berusaha jadi manusia yang normal gitu. Kalau ada teman sedih ya dihibur. Kalau ada teman yang kesusahan dibantu. Jangan ditambah bikin susah. Maka itulah banyak-banyak belajar dari sosok Petruk ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran itu. Dan terakhir ingin saya sampaikan bahwasannya menjadi pribadi yang peka dan memiliki empati itu sepertinya makin hari akan makin tergerus gitu. Karena hari ini betapa banyaknya kita melihat orang-orang hidup secara individualis, peduli dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan keadaan orang lain. Dan itu akan menimbulkan pada masyarakat lama-kelamaan ya rasa saling curiga, rasa tidak percaya, dan kita akan hidup dengan kehidupan yang tidak nyaman dan merasa tidak aman. Maka ayo kita latih lagi empati kita latih lagi kepedulian kita kepada orang lain ya. Kalau dalam hal ini sulit dilakukan, maka kita latih dari tahap-tahapan terkecil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.